Halo Jo, apa kabar kalian semua? Gua doain buat teman-teman yang nonton video ini semoga sehat selalu. Apalagi yang subscribe channel ini, gua doain semoga rezekinya terus bertambah. Boom. Di video kali ini masih dengan topik yang sama, kita akan bahas tentang Ratu Elizabeth I. Tapi kali ini yang akan gue bahas itu adalah teori konspirasi. Apakah benar Ratu Elizabeth I adalah seorang pria? Simak terus video ini. Sejarah mencatat, Ratu Elizabeth I sebagai penguasa monarki Inggris ke-6, sekaligus yang terakhir dari dinasti Tudor. Ia lahir di Grand West 7 September 1533 dan meninggal di Richmond 24 Maret 1603 pada usia 69 tahun. Tulang belulangnya disatukan dengan kakak tirinya yaitu Mary I atau yang dikenal dengan Bloody Mary di sebuah makam Westminster Abbey. Yang menjadi pertanyaan, apakah tulang itu adalah tulang dari Ratu Elizabeth I? Ataukah ini hanyalah konspirasi terbesar dalam sejarah Inggris? Kita akan kupas teori-teorinya. Oke, let's go. Apa sesungguhnya yang terjadi? Sebuah buku kontroversial yang baru diterbitkan, The King Deception, karya penulis Amerika Serikat Steve Berry, yang kembali mengangkat kisah dan desas-desus yang sejatinya sudah lama berhembus. Alkisah kebohongan itu terjadi di suatu pagi di musim gugur 470 tahun lalu saat kepanikan melanda sekelompok orang di sebuah istana kecil di desa Cosworth, Bisley, Gloucestershire. Susah kali ini bahasa Inggrisnya. Gloucestershire. Raja Inggris saat itu, Henry VIII, bisa tiba kapanpun. Ia bisa melakukan perjalanan jauh dari London yang amat tidak nyaman bagi penguasa 52 tahun yang kegemukan dan tak bisa jalan akibat luka bernanah demi menemui putrinya Elizabeth. Sang putri kecil sengaja dikirim ke pedesaan agar tak kena wabah yang merebak di ibu kota. Tapi ia malah jatuh sakit, demam tinggi dan pendarahan. Setelah beberapa minggu sakit hingga muntah darah, tubuhnya terlalu lemah untuk bertahan. Malam sebelum raja tiba, putri tercinta hasil pernikahan dengan Anne Boleyn sekarat. Pagi harinya Elizabeth meninggal. Nah, ini adalah teori konspirasi ya dari beberapa sumber. Dan gue akan lanjutin lagi. Panik tak terelakkan, pengasuh Elizabeth, Lady Kate Ashley, punya alasan untuk takut mengatakan pada raja tentang berita duka cita ini. Bisa-bisa nyawa mereka melayang disiksa dengan bengis. Wow. Apalagi 4 anak Henry VIII meninggal saat kecil. Nah, satu lainnya adalah Edward yang sakit-sakitan di usianya yang kelima. Dan seorang perempuan muda berusia 20 tahun yang belum menikah dan merana karena patah hati. Elizabeth adalah anak sayangan sang penguasa Tudor. Di masa depan ia akan dinikahkan dengan pangeran dari Prancis atau Spanyol, yaitu sekutu internasional. Tak hanya itu, anak Elizabeth adalah pewaris dinasti yang amat dinanti-nanti. Elizabeth palsu. Elizabeth sudah meninggal. Satu-satunya cara untuk menyembunyikan kebenaran pahit itu, selain melarikan diri, adalah menipu sang raja. Pikiran pertama yang terlintas dari pikiran Kate Ashley adalah menemukan seorang gadis desa untuk bertukar tempat dengan sang putri. Namun, tak ada gadis cilik yang seumuran dengan Elizabeth. Yang ada hanya seorang bocah laki-laki yang canggung bernama Neville. Neville dipaksa menjadi putri raja. Saat berdua dengan putrinya, Henry VIII yang jarang bertemu dengannya tak merasakan perubahan itu. Putri raja dikenal sangat lembut, rajin belajar, serta pemalu berat. Ia tak pernah bicara di depan raja, ayahnya yang telah memanggal ibunya sendiri. Setelah memakamkan Elizabeth di peti batu di bawah istana-istana, pengasuh dan pengawal yang bersekutu itu mulai mengajarkan Neville bagaimana untuk jadi putri sesungguhnya. Tak ada yang curiga, mengira perubahan fisik adalah akibat pertumbuhan dari gadis cilik menjadi gadis remaja. Demikian dimuat Daily Mail 8 Juni 2013. Termasuk Elizabeth yang dulunya pemalu jadi berani dan angkuh. Elizabeth juga lebih lambat menerima pelajaran. Padahal saat masih kecil, ia bak spons yang cepat menyerap semua hal yang diajarkan gurunya. Tentu saja ini teori yang absurd.
mengingat kisah masyhur Ratu Elizabeth, yaitu Virgin Queen, yang hingga saat ini diabadikan dalam drama, lagu, bahkan film, salah satunya oleh Shakespeare. Selanjutnya menjadi ratu. Dan pendulum sejarah berayun cepat. Saat Henry VIII wafat, saudari Elizabeth, Mary menjadi seorang ratu. Ia kemudian menjebloskan Elizabeth dalam penjara agar tidak mengancam tahtanya. Elizabeth tinggal di tahanan disertai Kate Ashley dan Thomas Perry, pasangan abdi yang mengubahnya dari bocah laki-laki menjadi putri. Sang Mary I meninggal dunia di usia 42. Yang pertama dilakukan Elizabeth sebagai ratu adalah mengangkat Lady Ashley sebagai kepala pelayan dan mengangkat Thomas Perry sebagai bangsawan yang punya kedudukan penting. Penulis buku, Steve Berry, yakin pada suatu hari Elizabeth membuka rahasia pada kepala rumah tangga istana yang baru, William Cecil, yang punya reputasi berkemampuan cenayang. Ia ingin meyakinkan Cecil bahwa rencana menikahkannya dengan pangeran dari negeri lain akan membawa kehancuran bersama. Ini bukan kali pertamanya cerita ini ditulis dalam sebuah buku. Kisah tentang anak lelaki dari Bisley pernah diangkat dalam sebuah buku karya pengarang Dracula, yaitu Bram Stoker, yaitu Imposter. Stoker mendengar cerita turun-temurun tentang peti mati ditemukan oleh seorang pendeta di Bisley selama awal tahun 1800-an. Berisi kerangka seorang gadis mengenakan riasan ala Tudor. Bahkan permata yang dijahit ke gaunnya, pasti dia bukan gadis biasa. Di atas segalanya, Stoker yakin satu-satunya penjelasan mengapa Elizabeth I yang menduduki tahta pada tahun 1558 dalam usia 25 tahun tak pernah menikah, bahkan bersumpah tak akan bersuami meski Kaisar Spanyol menyodorkan putranya karena ia bukan wanita, sebuah keputusan yang memprovokasi penyerbuan Spanyol. Elizabeth juga terkenal dengan ucapannya kala itu bahwa ia tak takut dengan serbuan Spanyol. Aku punya jiwa seorang pria, bukan wanita, dan aku tak takut pada apapun. Nah, itu adalah sebuah petunjuk dari teori ini. Dan selanjutnya adalah petunjuk aneh. Penulis buku, Steve Berry, mengangkat kembali cerita ini dari kunjungannya ke Katedral Ely di Cambridgeshire. Susah kali bahasa Inggrisnya. 3 tahun lalu saat ia mendengar sebuah rahasia yang hebat, yang ternyata didukung banyak referensi. Keyakinannya bertambah saat melihat lukisan karya pelukis istana William Scrooge yang memotret Elizabeth saat masih gadis cilik. Bahunya ramping, Wow. leher halus, wajah berbentuk hati dengan rambut warna jahe, juga alisnya. Dibandingkan dengan lukisan setelah dinobatkan, bahunya yang lebar dan lehernya disembunyikan dalam kerah tinggi. Ia memakai wig alias gundul, rahang tegas dan bentuknya persegi. Ratu Elizabeth I selalu tampil dengan wig dan riasan tebal, tak mengizinkan seorang pun melihatnya dalam kondisi polos. Keanehan dalam diri Elizabeth sebenarnya sudah terendus oleh para anggota keluarga Tudor ratusan tahun lalu, meyakini sang putri menyimpan rahasia besar. Nah, itu adalah beberapa teori-teori yang mengatakan bahwa Ratu Elizabeth adalah seorang pria. Bagaimana Jo? Apakah kalian percaya dengan teori-teori tersebut? Komen di bawah. Thank you yang udah nonton video ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini. Thank you for watching.